Zong, tapi setelah itu Gue baru pengen ngomong gak? Gini loh mantap. Jadi jadi gini nih pas. Tapi setelah itu kejadiannya. Brokot itu penting. Penting lah itu untuk lo menghindari bubarin tongkrongan. Iya. Lu tuh pernah cerita ada yang kayak brokot kayak gini nih. Ini based on true story. Jadi gue ada komunitas lah. Bukan komunitas lah, pokoknya ya tongkrongan gitu lah. Komunitasnya bukan nih, bukannya? Ya pokoknya tongkrongan deh, tongkrongan komunitas. Jadi tongkrongan komunitas ini melakukan olahraga. Datanglah satu cewek. Deket sama gue. Ya, gue bawa dia ke komunitas itu. Lu pernah bawa gue ke komunitas itu juga kan? Iya. Lu tau kan komunitas yang gitu kan? Habis itu berhubungan sama dinding gitu ya? Komunitasnya. Bukan. Sebut saja orangnya Spider-Man. Iya. Atau versi Malaysia Cicakman. Iya. Sebut saja. Habis itu datang nih cewek. Cewek, gue yang bawa, dia nggak tahu nih. Wah nggak bisa gitu, gila. Belum anjing, belum kelar nih. Habis itu ceweknya gue bawa kesini, oh akhirnya dia suka nih sama olahraga ini. Ikut. Apa nih? Ini gue ngomongin semuanya. Apapun itu ya. Gue kalau ngomongan begini. Apapun itu. Gue kayak gitu enggak. Gue begini. Jadi oke itu di komunitas ini. Apapun itu bidangnya. Apapun itu bidangnya. Gitu. Akhirnya dia suka di situ. Ya. Nongkrong lah bareng. Bahkan lo nya nggak datang ke situ, dia datang sendiri. Tahu-tahu kayak gitu, dia datang sendiri. Habis itu hampir semua teman gue di situ, hampir semuanya diewe sama dia. Wow. Lu taunya dari teman gue. Yang termasuk juga sama dia? Iya. Waduh. Temen gue itu udah, wah minta maafnya udah Bob, sorry banget nih Bob. Oh tapi setelah dia melakukan baru ngomong sama lu? Iya, dan dia ngasih tahu juga, nggak hanya sama gue doang sama ini. Rusak, bubar komunitasnya. Wah, yang diewe sama dia tuh orang yang udah mau kawin. Nah abis itu gue megang kartunya kan, jadi si orangnya nggak berani datang ke komunitas gue ini karena aduh nih Bubi kenal sama cewek gue, kalau ngomong kelar perkawinan gue, karena dia juga udah ngewe sama tuh orang. Gila ya. Separah itu sih bisa bubarin tongkrongan. Makanya brokot tuh menurut gue penting, soalnya nih menyangkut orang banyak. Karena kena dampak jadinya orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungan sama itu. Iya, betul. Ya setuju. Jadinya orang pengen, aduh sungkan nih suasana di komunitas itu lagi. Ada toke. Ada toke ternyata di sini ya. Ada apa tadi? Ada toke. Ada toke. Iya. Tangkap deh, mahal loh itu. Gue miara sanca, gue lepas di sini, tapi aman. Iya, jadi betul. Bisa dampaknya separah itu. Itu untuk skala besar ya. Makanya kalau misalkan lo tidak menerapkan, itu kan istilah Bruce before host lah harusnya. Itu satu brokot yang lumayan tinggi. Tapi kalau lo tidak menerapkan yang kecil-kecil dulu, itu bisa tuh nanti ke arah sana. Seperti? Nah yang kecil-kecil, misalkan barang. Ya. Oh ini HM. Cewek itu bukan HM lah. Itu udah atas banget. Itu udah level atas bro. Level bawah deh. Barang-barang pinjaman, barang-barang mainan. Gue kalau misalkan dulu waktu masih Super Nintendo tuh SMP ya? Apa SD? SD ya? Iya SD ke SMP. Super Nintendo Entertainment System. Uang jajan nggak terlalu banyak. Akhirnya kemampuan untuk beli kaset nggak terlalu besar. Ya akhirnya harus gue akuin banyak tuh kaset-kaset temen gue yang akhirnya jadi HM. Betul. Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Bernacle. Awalnya cuman gue pinjem dong gitu. Lama-lama nggak dibalikin. Sampai udah beralih ke play. Gak bisa-bisa nih. Iya. Baru lu balikin. Padahal kalau gue pikir-pikir sekarang ya, mungkin ada orang yang santai. Yang kayak ya udahlah gitu. Tapi ada orang yang kayak si Molen tuh ya. Waktu gue SD dulu. Ungkit-ungkit ya. Mungkin nggak diungkit tapi dendam pribadi. Jangan dipegang, itu kan mic-nya ada mic ya. Kresek-kresek. Dendam pribadi. Iya. Misalkan kalau gue sih kaset Super Nintendo. Sama. Itu biasa juga terjadi kalau cowok nih ya. Ini nggak mesti kita kecil dan kuliah kerja deh, tapi belum kawin. Biasanya masih suka tuh nginep di rumah siapa. DVD bokep maksud lo?
belum ke situ sebenarnya. Tapi itu HM-HM-an juga tuh. Iya. Kalau di video bokep biasa diputer bang. Iya makanya. Yang terakhir muter yang punya itu. siapa ya kan. Abis itu misal Tarzan X nih. Dulu kan Tarzan X kita kan. Si Rocco Siffredi sama Rosa Caracciolo. Muter tuh. Yoi, abis itu. Wih ini keren banget ya, dia Ape Man. Kayak gitu kan. Oh pinjem dong. 2 minggu. Udah belum. Mana punya gue? Ada di Molen. Iya. Gue tagih ke Molen, udah di Rio. Udah Rio di mana? Di Komeng misalnya. Kayak gitu, diputar terus. Itu masalah DVD porno. Kalau kayak gitu biasanya, ya udahlah. Udahlah ya. Biar semua orang coli. Gitu. Biarkan semua. Everybody's happy. Cuma ada juga yang dimaklumi adalah ketika lu nginep. Lu nginep, ciao. Baju dong. Kaos dong. Iya benar. Itu banyak tuh gue tuh. Banyak. Abis itu pakai kaosnya, besokannya pulang, nggak bakal balik. Yang dipinjemin kaosnya pun juga kayak, ya udahlah santai lah dia. Gue bisa paling gitu yang kayak, Ciao gue nginep dong pinjam kaos. Lu gak punya Supreme? Kok milih? Ada Supreme Magelang. Iya, boleh deh. Buat tidur. Bobby ke rumah gue biasa, lu gak punya Versace? Gue Wadi soalnya. Ada nih. Ini ada nih Versace. Gue mau yang collab dong. Buat apa sih? Buat tidur. Tidur doang ada. Gue pernah HM-in barang milik Rio. Apaan? Udah gak usah dibahas. Dia lupa. Gue sampai lupa. Udah lupa ya? Ada kaset PS gue di dia. Ya. Itu udah HM belum ya? Belum ya. Lu masih minta balik? Ya ntar lah kapan. Nah udah, itu kan udah agak semi HM. OTW HM. Ada juga ini, kita berdua naik motor. Gue minjem helm lu. Oh helm lu masih? Kan lo bayarin. Jadi gue bayarin ya? Loh, lu udah transfer gue. Oh iya deh, lupa gue. Enggak, tapi yang bangkainya transfer pakai uang kas. Kan pakai uang kas jadi transfer diri gue sendiri ya. Jadi gue cuma gini, Ciao ini buat gue aja deh, bayarin deh berapa? Segini, oke sip, dari uang kas. Gue kayak nggak merasa terima duit tau gak lo? Oke, itu level bawah HM. Kadang-kadang kita rela gitu ya. Naik sedikit brokot yang lain. Oke. Gimana situasinya kalau misalkan teman kita tuh Innalillahi wa inna nggak nyampe Jangan. kalau itu pasti kan kita melayani, kita mau support orang keluarganya yang Tapi ditinggalkan. kalau misalnya temen lu meninggal terus barang lu banyak di situ, lu tagih nggak ke keluarganya? Waduh, belum ada pengalaman itu lagi gue. Enggak. Nggak tahu ya. Belum pernah ada pengalaman. Gue pernah ada pengalaman itu. Jadinya nggak gue tagih. Jadi HM keluarganya. Gue nggak tahu ya, kali gue tagih. Lagi nyokapnya nangis, tante si ini minjem ini. Kalau nggak gue ditusuk sama pamannya. Ini kalau misalkan situasinya naik nih dari level barang tadi HM, temen lo berada dalam situasi berantem sama orang. Nah, Wah. Kita belainnya sampai seberapa tuh? Harusnya pasang membela banget dong. Pasang body. Kan istilahnya I got your back apapun yang terjadi gitu. Ya, misalkan ada teman kita ribut, terus gue udah cabut dari tempat ini, tiba-tiba lu nelfon bilang kalau si ini ribut gitu, gue balik lagi. Gitu. Wah, yang bener lo gitu. Wah, gila. Wesat, gue balik lagi terus bener yang kayak wah lo apa ya? Intinya jadi masuk di keributannya lah untuk ya jadi penengah-penengah doang biasanya kan. Nggak akan lo jadi tiba-tiba tawuran juga. Enggak. Nah, tapi menurut gue emang temen-temen lo di ring satu itu akhirnya menjadi orang-orang yang lo andalkan kalau lo dalam menghadapi situasi yang sulit lah. Gue pernah ada pengalaman dan sama Rio langsung. Iya, benar. Ada lu juga nggak ya? Enggak ya? Ada. Oh berarti kita bertiga ada. Kita bertiga ada. Jadi ceritanya kita lagi di suatu acara. Satu tempat lah Pokoknya di suatu tempat di Jakarta Selatan. Abis itu pas Rio itu lagi deket sama cewek. Ya kan? Ada cowok yang deketin juga. Dan gue nggak tahu keberadaan kalau tiba-tiba si cowok ini tuh deketin juga. Jadi yang kayak posisinya waktu itu banyak teman-teman kita juga. Betul. Ada Gofar gitu-gitu lah. Jadinya intinya fokus gue nggak ke si cewek ini mulu. Gue ke temen-temen, tapi ternyata kok ini si orang ini mepet terus. Yo, Dingin ya? Iya, namanya juga di gurun. Iya. Terus? Ya, lu dong lagi ceritanya. Cerita gue ya? Gitu. Habis itu kita keluar. Kita udah mau keluar nih, udah cabut nih. Oke, Gue masih di dalam. Dia masih di dalam. Iya, udah pamit-pamit nih kalau gua. Gua sama Rio udah keluar. Habis itu gua udah berdua keluar. Terus gua mau ke mobil gua. Gua lihat mobilnya Rio. Pintu yang kan Rio di tempat. Gua di bangku supir. Pintu yang sebelahnya kebuka. Tapi jalannya mundur. Aneh. Maju malah. Sorry, maju. Maju Maju dari pelan. Maju pelan. Tapi Terus pintu kebuka. Gue kan pas ngeliat,
kenapa nih Rio nih? Setahu gue Rio nggak pernah sampai mabuk banget kayak gitu. Pintunya ditinggal kebuka jalan gitu kan. Gue pikir semabuk apa dia nih? Kalau dia mabuk pasti nggak gue bolehin nyetir. Ya, ternyata gue samperin. Pas gue sini, situasinya orangnya udah nggak ada. Cuman Rio ngomong ke gue gini sambil teriak-teriak. Gue ditampol jauh, anjing, gue ditampol jauh. Gue langsung, siapa yang nampol lu anjing? Gue langsung kayak, gue belum gak mikir ini masalahnya apa, siapa yang nampol lu? Ternyata yang nampol masih di sini. Langsung gue cekek gitu kan. Ngapain lu anjing? Wah, gitu-gitu. Pergi gak lu? Daripada lu habis lu sini, pergi gak lu? Gue gitu-gituin. Gue balik lagi ke Rio, anjing gue ditampol, gue gak terima. Orangnya udah gue suruh cabut. Habis lu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, mulu kan. Kenapa nih Bob? Ada apaan Bob? Terus tuh, ciao, si Rio berantem di luar nih. Waduh, kayak gitu. Yang lebih amsongnya lagi, harusnya tuh cewek yang deketin ya, ikut Rio. Jadi pas mereka lagi bertengkar, ceweknya pergi. Aduh, malas ribet gitu, cabut. Ribet ngerebutin gue, caps. Jadi zong ya malam itu ya. Zong, secara ya long story short, zong. Tapi setelah itu gue baru pengen ngomong gini loh, jadi jadi gini nih pas. Tapi setelah itu kejadiannya ada unek-unek yang Rio masih punya unek-unek. Apa tuh? Dan kalau nggak salah setelah berapa minggu kemudian selesai itu ya. Lu yang tahu ceritanya seperti apa, gue yang tahu ceritanya seperti apa. Selesai kan? Selesai. Karena intinya kita ngeliat kalau wah ini nggak adil nih situasinya. Betul. Rio ibaratnya disergap. Dia nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba cepak gitu. Akhirnya dengan ada pembahasan tertentu, diplomasi tertentu. Karena udah ada molen, jadi dia langsung jalur diplomasi. Ada molen. Kalau gue langsung lu apa lu anjing? Ada molen, tapi waktu itu pun juga molen kayak ya terserah kalian berdua aja. Gitu. Nah, cuman itu dia ada dua tipe orang yang ketika ngebelain temennya gitu. Ada yang nggak tahu urusannya langsung belain temennya. Ada juga tipe yang kayak sebentar bro. Ini kalian berdua nih. Kalian berdua beda nih. Penyelesaiannya beda. Jadi sebulan kemudian terjadi penyelesaian yang lebih ya? Lebih. 2, 3? Lebih 6 bulan kemudian terjadi penyelesaian yang lebih fair dibandingkan malam itu. Kalau nggak salah dia boleh nampol ya. Ya udah nanti lah gitulah. Ya. Di episode berikutnya aja lah. Iya. Tapi kira-kira brokot seperti itu. Ada yang dari level atas banget kalau ngomongin soal cewek ya. Ada yang dari barang-barang yang mungkin sepele, HM itu, ada yang direlakan saja. Ada yang di tengah-tengah yang berhubungan sama kalau misalkan teman kita ada perseteruan tertentu, apakah kita membela atau diplomasi? Atau diplomasi supaya ada penyelesaian lain. Betul. Biar tanpa kekerasan. Waktu itu kan mungkin gue agak kekerasan. Karena situasi pada saat itu gue langsung, teman gue ditampol, orang yang nampol harus gue tampol. Tapi gue setuju kalau reaksi seperti itu. Karena brotherhood is everything. Ya kan? Kadang-kadang kita lihat yang penting teman kita itu punya masalah. Ya yang pertama kita bela dulu. Betul. Baru setelah itu kita lihat masalah seperti apa sih. Bener. Tapi lo pasti pasang body dulu. Ini sebenarnya kayak tagline Nivea Men. Betul. Tahu nggak kenapa? Apa? Preparation is everything, but brotherhood above everything. Pas banget. Itu ending yang pas. Ya kan? Gue Moulon Kasetra. Gue Bobby Mandela. Gue Rio Wijaksono. Kita ketemu lagi di Real Men Talk berikutnya barengan BKR Brothers.